merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Siap. Beri salam. Selamat siang, Ibu Guru. Selamat siang. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Hans tolong pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Saya juga dengan teman-teman Kristen yang lain. Berdoa mulai. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ketua? Yang hadir 2 orang. Karena sedang sakit. Namanya Hanung dan Ibu. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali materi kalian yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya materi apa yang sudah kalian pelajari? Ya, silakan Bu Sri. Suaranya agak keras lagi. Tentang cerpen, lebih tepatnya materi apa yang sudah kalian pelajari? Pengertian cerpen dan ciri-ciri cerpen. Kali ini kita masih akan melanjutkan tentang cerita pendek, teks cerita pendek, namun dengan aspek pembelajaran yang berbeda. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran model problem-based learning atau PBL dengan pendekatan PPAJK, peserta didik dapat menyajikan unsur intrinsik teks cerita pendek yang membaca dengan bukti yang mendukung secara tepat. Sekarang Ibu mau tanya kalian, kira-kira kalau anak-anak membaca cerpen itu manfaat apa yang anak-anak dapat? Adakah manfaat yang diperoleh saat membaca cerpen? Nah, silakan saja. Mendapatkan hiburan. Kita lihat sama-sama di sini manfaat pembelajaran kita. Ya, jadi pembelajaran yang kalian pelajari hari ini punya manfaat. Dari cerpen-cerpen yang kalian pelajari, yang pertama, kalian dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang sastra, khususnya teks cerita pendek. Yang kedua apa Raisya? Coba baca. Iya, dapat memperoleh pengalaman dan pelajaran hidup. Dan yang ketiga apa Leka? Coba Leka baca. Dapat memperoleh kepuasan batin dan hiburan. Ya, dapat memperoleh kepuasan batin dan hiburan. Jadi tadi yang disebutkan oleh dua teman itu sudah. Baik anak-anak, kita akan bentuk kelompok. Kita akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 4. Mulai dari Hans. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Oke, sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada satu permainan yang ingin Ibu mainkan dengan kalian. Permainannya adalah Ibu akan membacakan sebuah teks cerpen. Jika ada kata saya di dalam kalimat yang dibacakan atau cerita yang dibacakan, jika ada kata saya, silakan bertepuk tangan 1 kali. Jika ada kata bapak, tepuk tangan 2. Paham? Paham? Semuanya berdiri. Bapak tepuk saya dari belakang sampai berbunyi tadi. Oke, Putri maju Putri. Oke, yang lain silakan duduk kembali, tepuk tangan. Silakan dibagi. Silakan satu orang lagi. Sudah? Di situ ada 2 teks. Silakan dibaca 5 menit dari sekarang. Sudah cukup. Oke, semuanya perhatikan ke sini. Tadi ada 2 cerita pendek yang kalian baca. Teks pertama tentang judulnya
peristiwa dalam cerita itu terjadi? Silakan Desa. Cerita tersebut melatar belakang di sekolah Budi Makmur dan di rumah tua aku. Iya. Di dalam sebuah cerita pendek, ya ada unsur yang membangun. Unsur pembangunnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu unsur apa? Intrinsik. Dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Namanya saja unsur intrinsik. Berarti unsur itu berasal dari mana? Dari dalam, betul sekali. Dari dalam cerita pendek. Sedangkan unsur ekstrinsiknya adalah yang berasal dari Luar. Dari luar cerpen ini, tapi ikut mempengaruhi isi dari cerpen. Nah, hari ini yang menjadi fokus pembelajaran kita adalah ini, unsur intrinsik dari cerpen. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kalian RKPD atau lembar kerja peserta didik. Siapa yang tadi mendapatkan nomor 1? Kelompok 1. Kelompok 2. Kedua ini. Karena kalau namanya kelompok ini kelompok 3 ya? Ini dengan bahan aja. Kelompok 3 berarti ganjil ya. Kelompok 4. Oke. Tugasnya kalian adalah sekarang, silakan saya kasih waktu, silakan untuk membaca petunjuk yang ada di situ pesan. Kalau tadi saya suruh bacanya 2 teks, tapi mengerjakannya cukup 1 teks ya. Satu dan kelompok 3 cukup mengerjakan teks yang berjudul Senyum Karyamin atau teks pertama. Kelompok 2 dan 4 silakan mengerjakan yang teks kedua. Sekolahku di Belah. Bisa mengerti? Bisa. Silakan mulai kerja dari sekarang. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup kelas. Silakan ambil handphonemu. Ingat, gunakan handphonemu untuk belajar, bukan untuk bermain. Silakan ambil handphone masing-masing. Waktu mengerjakan 15 menit. Baik itu menonton video pembelajaran itu dan juga mulai mengidentifikasi unsur yang ada dalam teks baru. Silakan. Kelompok 1 bagaimana, selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. Sudah? 4? Sudah. Oke. Selamat siang Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasih. Pada kesempatan ini Siap. kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Unsur intrinsik cerita pendek yang pertama yaitu tema. Temanya adalah perjuangan hidup. Bukti pendukung atau penjelasannya yaitu Karyamin dan teman-teman yang bekerja sebagai kuli pengangkut batu berjuang untuk bisa tetap hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 2 silakan menanggapi. Siapa yang menanggapi? Ya, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 2 akan memberikan tanggapan terhadap kelompok 1. Kami presentasi dari kelompok 1 sudah bagus. Siap. Para kalau presentasikan mempresentasikan hasil diskusi kami. Intrinsik cerita pendek. Yang pertama adalah tema. Contoh aku menceritakan tentang sekolahnya yang di pedalaman. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3 silakan satu orang menanggapi.
Terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Saya dari kelompok 3 akan memberikan tanggapan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, jawaban tema dari kelompok 2 kurang tepat. Dan menurut kami, jawaban yang tepat adalah berita. Terima kasih. Itu saja. Ya, selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Yang keenam, amanat. Yang pertama, kita harus tetap semangat dan tidak boleh putus asa dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, harus sabar dan dalam menghadapi setiap masalah dan pantang menyerah. Sekian hasil dalam diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 4 menanggapi presentasi dari kelompok 3. Sudah baik dan benar, namun cara mereka mempresentasikannya seperti itu. Saja. Ya, terima kasih. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kelompok kami. Izinkanlah kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kedua adalah tokoh dan tokohan. Yang kami dapat adalah tokoh utama yaitu tokoh aku, dan tokoh yang tambahan adalah tokoh Panatan, Makuna, Abah, dan Emak. Untuk bukti pendukung dan penjelasan yaitu sekarang aku sudah kelas 6. 2. Pak Nata dan Pak Purna mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. 3. sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Kelompok kami adalah presentasi kelompok 4 sudah bagus, jawabannya pun sudah jelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan dilihat kembali di TS-nya kalian. Kalau ada yang kurang diperbaiki, pertemuan selanjutnya silakan dikumpulkan. Kalau yang sudah baik, boleh kumpulkan sekali. Tapi kalau yang masih kurang, tadi saya lihat rata-rata itu kebanyakan bukti pendukungnya yang masih kurang. Karena apa? Cara kamu mengerjakannya itu yang kurang. Kamu kurang kerjasama dalam tim, dalam kelompok. Sebelum pulang ibu mau tanya dulu, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Dari yang tadi, dari awal sampai sekarang. Apa yang sudah dipelajari? Siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, Ibu. Ya, silakan Isabella. Simpulan dari pembelajaran hari ini, saya sudah belajar tentang unsur intrinsik cerpen yang terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Iya. Penjelasannya bisa kamu dapat lewat bahan ajar tadi, ya, dan video YouTube yang sudah ibu berikan. Ulang bisa baca lebih lanjut lagi biar bisa lebih ingat lagi. Kalau yang mau berpendapat, ya Kenzo silakan. Hari ini saya belajar dari Kayami untuk menjadi orang yang pantang menyerah. Iya, belajar dari Kayami untuk menjadi orang yang pantang menyerah. Eva, tayang tangan silakan. Hari ini saya juga sudah belajar dari cerpen sekolahku di pedalaman adalah bahwa belajar bersyukur dan selalu rajin belajar. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Pembelajaran kita sampai di sini. Ya. Silakan dibereskan buku-bukunya, siap untuk mau. Selanjutnya berdoa. Ya Allah, sekarang kami kurang kami dan jalan kami dalam hidup. Ya Bapa, menurut kami dan jangan kami. Haleluya. Terima kasih Patrick, silakan kembali. Untuk kelas. Siap.